Kalimantan Selatan. Seperti yang telah kami janjikan, kita akan menghadirkan berbagai bintang tamu di podcast Basnas Kalimantan Selatan, yang tentu kita akan mendapatkan informasi terkait aktivitas beliau dan juga bagaimana inspirasi dari kegiatan-kegiatan berbagi mereka. Saat ini saya sedang ditemani oleh Dr. Bayu Indra Sukmana, dokter gigi, magister kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lori. Alhamdulillah sehat. Puasa ya dokter ya? Iya. Tidak terasa kita sudah jelang akhir bulan Ramadan dan sebentar lagi akan Lebaran. Kira-kira aktivitas selama Ramadan ini seperti apa dok? Seperti biasa ya, jadi tetap mengajar di kampus. Di kampus mana? FKG Unlam. FKG Unlam. Kemudian tetap berpraktek seperti biasa. Praktek mandiri. Mandiri. Iya. Kemudian juga kebetulan saya bertugas di salah satu rumah sakit swasta di Banjarmasin. Waduh, sibuk sekali dok. Ya. Seperti itu aja mungkin. Jadi pagi kerja di salah satu rumah sakit, kemudian malamnya nanti praktek. ada jadwal mengajar. Iya. Prakteknya mulai jam berapa tuh dok? Prakteknya mulai jam 5 sore ya, hingga jam 10 malam biasanya. Sampai 10 malam. Iya. 30-40 sehari pasiennya? Nggak sampai sih. Nggak sampai ya. Secukupnya. Tempat ininya prakteknya di mana dok? Bisa diinformasikan Prakteknya kalau saya yang pertama ada di Banjarnegara Permai, tepat di samping butik Dona. Yang kedua saya ada di Rumah Sakit Sari Mulia. Nah, nanti pada ruang Poli Garuda. Poli Garuda. Iya. Jadi tadi di rumah dari pukul 5 sampai 10 iya, malam. Nah, pada waktu bulan Ramadan ini dok, kira-kira ada perubahan jadwal praktek kira-kira? Iya, untuk perubahan jadwal mungkin kita berubah setelah buka puasa ya. Jadi sekitar jam 7:30 baru kita buka. 7:30. Menyesuaikan dengan jam berbuka puasa, karena kebiasaan kalau kita buka pada bulan puasa itu di sore hari agak kurang peminatnya. Gitu. Iya. Mungkin lebih fokus mencari hidangan berbuka. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira kalau di praktek dokter tuh lebih banyak yang tambal gigi atau yang cabut gigi atau gimana dok? Sebenarnya untuk jumlahnya itu variatif ya. Jadi pada saat pertama datang mungkin keinginannya untuk nyabut gigi, tapi setelah kita edukasi, kemudian kita berikan penjelasan bahwa tidak selamanya gigi yang sakit dicabut, akhirnya berubah menjadi tembel dan perawatan gigi. Oke, teman-teman, tidak selamanya gigi sakit itu harus dicabut. Kalau selama sakit kalau dicabut habis giginya. Nah, mengapa dok harus dipertahankan? Ada syarat-syarat tertentu mengapa kok gigi ini harus dipertahankan? Gitu. Karena begini, dari segi profil wajah, gigi itu membuat wajah kita tampak lebih berisi. Jadi jika setiap kali sakit dilakukan pencabutan, otomatis bagian gigi yang sudah hilang akan membuat wajah kita itu tampak lebih kurang proporsional. Walaupun diganti dengan yang gigi tiruan. Wow, ya. Ada rahasia. Makanya yang masih utuh jaga sebaik-baiknya. Betul. Oke. Nah, kira-kira juga banyak anak-anak kah yang datang ke praktik dokter? Kalau anak-anak kebetulan kita juga ada dokter gigi perempuan, wanita. Kemudian dokter gigi tersebut biasanya saya khususkan untuk menangani anak-anak kecil. Oke, anak kecil. Nah, karena cenderung kalau untuk dokter gigi perempuan lebih sabar ya. Lebih sabar ya. Kalau dokter gigi laki-laki, kalau pendapat saya mungkin agak kurang ngemong dengan anak kecil. Jadi dokter gigi perempuan ini saya siapkan memang untuk menangani case-case anak kecil ya. Pada anak-anak. Iya, betul. Jadi ada berapa meja tuh di situ? Ada berapa kursi kira-kira? Kita sementara ini baru 2 kursi. Nah, kedepannya emang akan dikembangkan lagi menjadi 4 kursi. Nah, tapi menunggu waktu yang tepat mungkin ya. Masya Allah, luar biasa. Gigi anak-anak sekarang boleh nanya terakhir gigi itu tumbuh umur berapa sih dok ya? Tumbuh. Gigi tumbuh. Untuk tumbuh sempurna itu di usia 17 sampai 21 ya. 17 sampai 21. Berarti
sahabat yang masih umur 15 ada kemungkinan giginya tumbuh lagi di Iya. bagian mana tuh dok? Biasanya gigi geraham bungsu ya, geraham belakang. Belakang ya? Nah itu tumbuh paling terakhir biasanya, Iya. yang membuat ada keluhan kurang nyaman. Kurang nyaman. Iya. Perlu khawatir nggak? Nggak perlu sih. Nggak perlu ya? Cukup diperiksakan aja, kemudian nanti kita bantu untuk melihat kondisinya. Kalau emang ternyata hanya sakit karena tumbuh gigi saja, biasanya kita rawat dengan obat-obatan penghilang rasa nyeri. Oke. Oh gitu, tuh pemirsa, sahabat ya, sahabat Basnas Podcast. Jadi kalau Anda yang mungkin saat ini merasa sakit, lihat usia, siapa tahu itu bukan gusi, bukan masalahnya di gusi, Iya. tapi ada gigi terakhir yang tumbuh. Oke dok, begini, ini jujur li, ibaratnya jujur ya. Iya, gitu ya. iya. Saya kan ada jalan-jalan tuh ke Iya, Basnas kemarin. Terus saya ada dengar-dengar gitu tentang dokter, dengar-dengar tentang kedermawanan dokter lah. Amin, gitu amin. ya. Nih kira-kira hal apa dok? Sebelum ke sana, kira-kira sejak kapan dokter berkenalan dengan Basnas Kalimantan Selatan? Pertama kali kenal tuh tahun 2015 oleh mahasiswa saya, Dr. Gigi Heri, memperkenalkan dengan konsep Basnas ini. Kemudian setelah itu saya pelajari dan tertarik. Konsepnya maksudnya Konsepnya ini dia lebih simpel dalam memberi zakat ya. Kayak contoh zakat secara online. Nah, kalau di zaman kita ini kan semua serba online, transfer dan sebagainya melalui HP ya. Nah, itu saya temukan di Basnas. Makanya lebih simpel. Nah, mungkin itu sih Dengan kesibukan konsepnya. Iya, dokter, betul. ya, dok, ya. Mungkin tidak sempat untuk mampir ke kantor Basnas, kita bisa lewat handphone, m-banking, selesai. Ternyata hati itu bisa terpaut meskipun jauh ya dok. Iya, betul. Meskipun belum datang loh, Iya. belum kenal sama amil-amilnya. Iya, betul. Nah, bertemu dengan amil-amil sendiri itu mulai kapan dok? Itu kita mulai program dengan Basnas itu per 2020 ini ya. Oh ada program Ada. Jadi Oke. dari Basnas itu mengajak amil-amilnya untuk berobat gigi dan mulut ke klinik saya pribadi. Kemudian saya dan teman-teman bergantian dalam perawatan, Insya Allah. di mana dilakukan setiap hari Jumat kebetulan. Nah, karena hari Jumat ini selain ya saling berbagi berkah ya, memang program kami dari dulu adalah Jumat berbagi berkah. Bukan cuma dengan amil-amil dari Basnas sebenarnya, ada juga anak-anak dari panti asuhan binaan kami. Masya Allah. Nah, di mana mereka rutin datang ke kami setiap 3 bulan sekali. Sementara ini ada berapa panti asuhan? Sebenarnya baru satu ya. Baru satu. Mungkin kedepannya kalau dengan adanya Basnas ini bisa lebih nambah lagi ya. Masya Allah, amin. Dan keberkahan dokter juga semakin. Amin, ya, dok? amin. Kira-kira hal apa sih yang membuat dokter kok begitu sangat terbuka, gitu tergerak, gitu ingin melakukan ini? Gitu. Lebih tepatnya karena melihat kondisi masyarakat yang banyak yang belum tersentuh tentang edukasi gigi dan mulut ini. Nah, kemudian juga program-program juga dari teman-teman juga mungkin belum banyak. Jadi saya mengambil celah itu, berbagi sedikit saja ya untuk bisa mengedukasi masyarakat Banjarmasin pada khususnya untuk peduli terhadap gigi dan mulutnya. Gigi dan mulut. Iya betul, karena selama ini tadi seperti saya bilang di awal, datang ke klinik itu pilihannya cuma cabut. Iya. Padahal tidak selalu harus mencabut gigi kalau sakit sebenarnya. Seperti itu sih. Jadi saya ngisi celah yang kecil aja. Nah, seperti itu. Mengisi celah yang kecil Iya. tapi berimpact besar sebenarnya. Amin, Dan amin. tidak terlihat ya dok Amin, ya. iya betul. Baik. Kalau manfaat zakat infak sedekah sendiri menurut dokter itu gimana sih? Kalau saya pribadi zakat itu untuk mensucikan harta. Untuk harta, kemudian juga sebagai bentuk rasa syukur saya terhadap rezeki yang diberikan. Jadi gimana pun juga dari setiap harta yang kita punya itu kan ada hak dari orang lain di situ. Itu sih bagi Insya saya. Allah luar biasa. Saya baru ketemu loh sama dokter yang seperti ini, salah satu perwakilan dari profesional gitu ya, kaum profesional. Dan saya baru ketemu dokter. Ibaratnya ya biaya
tambal gigi aja satu itu berapa dok gitu kan, gede banget kan gitu ya. Iya. Tapi kalau udah hatinya tersentuh, udah hatinya seperti dokter, udah kayaknya udah nggak menilai itu. Amin. So, ya karena ada Tuhan yang lebih maha kaya ya dok ya. Jadi kalau saya dan teman-teman di klinik itu percaya jika kita berbagi, insya Allah mungkin Tuhan akan memberi lebih banyak lagi apa yang kita bagi ke masyarakat. Berarti udah satu misi nih sama teman-teman di klinik. Iya, udah betul. satu jalan. Iya betul. Gimana caranya menjadikan ini satu jalan dok? Kalau kita lebih banyak brainstorming ya sama lain, mengingatkan bahwa hidup itu bukan cuma untuk mencari materi, tapi juga untuk mencari pahala. Salah satu caranya kalau emang belum bisa bersedekah secara rutin, ya kita berikan sedekah secara profesi. Caranya menggunakan skill kita, keterampilan kita untuk berbagi ke orang-orang yang kurang mampu mungkin. Iya. Seperti itu. Skill, keilmuan itu mungkin adalah titipan amanah yang itu diberikan untuk kemaslahatan umat. Betul sekali. Andai semua orang gitu seperti beliau dan teman-teman yang mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Sekarang kita ada games nih dok. Izin ya dok ya. Dan ini barusan ada di podcast ini ya. Waduh, jadi deg-degan ini. Insya Allah nggak mengurangin ini kita puasa kita ya. Saya minta dokter untuk cepet-cepetan menjawab begitu. Saya meminta dokter saya menyebutkan sesuatu atau sesuatu, jadi dokter cepet-cepetan menjawab ya. Kita mulai ya dok ya. Ini sebenarnya udah kejawab sih tadi ya. Cabut atau tambal dok? Tambal. Oke. Memutihkan atau kawat gigi? Memutihkan. Mikir. Facebook atau Instagram? Instagram. Oke. Jakat dulu, haji dulu. Jakat dulu. Oke. Jakat online, jakat offline. Jakat online. Jakat online. Oke, siap. Cabut dulu atau tambal dulu? Oke, nggak apa-apa deh. Tambal mengapa dok? Tambal. Tambal karena gimana pun juga gigi itu suatu hal yang penting ya untuk dalam pengunyahan kita. Jadi kalau misalnya giginya masih bisa dirawat, bisa ditempel, dirawat aja. Dan sebagian besar kasus yang datang ke klinik emang masih bisa ditempel. Cuman karena keluhan sakitnya tidak kuat sama sakit, akhirnya memilih cabut aja yuk. Padahal tidak perlu sebenarnya. Nah itu. Misalnya nih dok ya, sakitnya tuh tengah malam, dokter nggak ada yang buka, sebaiknya dilakukan apa sih dok ya? Kalau untuk daruratnya ya, yang pertama adalah bisa dengan menggunakan air garam hangat. Air garam hangat. Garam dilakukan dengan air hangat, kemudian dikumurkan. Itu minimal bisa mengurangi rasa sakit. Nah, kemudian yang berikutnya ya pagi-pagi ke dokter gigi terdekat, puskesmas atau mungkin rumah sakit yang buka untuk menangani di awal. Sistemnya introspeksi diri. Merawat gigi. Iya. Ya Allah, iya. Memutihkan gigi dan kawat gigi tadi. Memutihkan gigi kalau saya lihat tadi. Gigi ya, lupa ya Allah. Mengapa sih dok? Lebih simpel ya, lebih tepatnya. Oh jadi ini ke arah pengerjaan? Iya, lebih simpel ya pengerjaannya. Karena kalau memutihkan gigi kan dia one visit atau bahkan two visit aja. Oh gitu. Kalau kawat gigi? Kawat gigi kan beberapa kali visit sampai setahun 2 tahun dan tergantung case-nya juga. Kontrol hati. Betul. Makanya kalau dari segi perawatan enakan mana? Enakan bleaching, memutihkan gigi. Enakan bleaching ya. Supaya gigi kita rapi gimana? Betul. Kalau supaya rapi mau tidak mau sejak sedini mungkin harus kontrol dokter gigi. Soalnya jika kasusnya sudah agak sulit untuk dirapiin, kondisinya mau tidak mau gigi yang berdesakan apa kurang rapi, ya mau tidak mau menggunakan alat kawat gigi itu. Sebelum terlambat berarti para orang tua sahabat Basnas mesti memperhatikan kesehatan. Betul sekali. Iya, bukan hanya soal makanan saja. Iya. Gitu ya. Namun di sisi lain kadang ada orang yang ngomong ya, pakai ginsul itu kan manis katanya gitu ya. Itu gimana dok? Kira-kira ada faktor masalah nggak kalau gigi kita ginsul, saling rapet satu sama lain gitu? Kalau masalah ginsul ya, sebenarnya relatif. Nah, kalau dari segi idealismenya sebenarnya tidak terlalu bagus ginjal itu, karena gigi yang bagus itu adalah gigi yang sesuai dengan lengkung geligi yang ada. Seperti
model gigi. Iya betul. Jadi kalau kita bilang U-shape ya, U-shape seperti itu, itulah lengkung gigi yang ideal sebenarnya. Oh gitu. Takutnya ntar dibilang pakai gigi palsu semua. Tapi ngerapiinnya gitu ya. Oke. Facebook, Instagram. Dokter ada Instagram dong. Ada dong. Tuh sahabat Basnas, Instagram dokter sebut dong. Bayu_DDS. Oke, jangan lupa follow ya. Basnas juga punya. Apa tuh tadi? Zakat. Basnasprovinsi.kalsel gitu. Zakat dulu, haji dulu. Zakat dulu dong. Zakat dulu, kenapa Iya. dong? Ya yang paling mudah untuk dikerjakan ya zakat dulu. Iya. Kalau haji kan satu, Iya. antenya panjang ya. Oh, benar. Iya, apalagi kalsel ya. Iya. Yang kedua ya jika mampu. Nah, gitu. Jadi yang bisa dikerjakan paling cepat ya zakat. Iya. Dan teman-temannya infak dan sedekah. Betul. Bisa saat ini juga. Betul. Dan kalau punya ilmu, sedekah ilmu juga bisa. Nah, benar. Bahkan ada sedekah senyuman kan ya. Masya Allah, iya. Sekecil-kecilnya kita sebenarnya bisa melakukan. Iya, betul. Makanya dari klinik kami sebisa mungkin tiap anggota di klinik dokter giginya itu ya sedekahnya, zakatnya ya minimal melalui amil-amil yang datang ke klinik. Sekecil-kecilnya perawatan dilakukan minimal dengan edukasi pun itu sudah berzakat sebenarnya kepada amil-amil yang datang. Iya, betul. Karena tidak sedikit juga amil yang datang itu sebenarnya kondisi giginya bagus-bagus saja. Cuman karena nggak tersentuh oleh edukasi, jadi mereka juga baru mengerti, oh ternyata gigi itu selain ditembel, ada lagi fungsi lainnya ya. Karena di mereka cuman tahu bahwa kalau gigi itu cabut. Itu sebenarnya yang perlu diedukasi lebih banyak lagi. Nah. Oke, mungkin nanti saya akan berdiskusi lebih lanjut tentang Siap. Oke, sekarang zakat online atau zakat offline? Tadi zakat online. Saya online ya. Kalau untuk saya pribadi online, karena tipikalnya kebetulan kesibukan juga banyak, sehingga kalau tidak sempat dengan online lebih memudahkan. Biasanya setelah zakat online saya lakukan, mungkin saya memberitahukan kepada orang dari Basnas bahwa saya sudah berzakat nih, kalau dipantau dong. Akadnya juga Iya bisa betul. langsung ya. Lebih mudah sih, kalau dia mudah ngapain yang sulit. Benar banget. Nah, jadi para sahabat yang juga ingin melakukan zakat online seperti Dokter Bayu, maka bisa saja cari informasinya di kalsel.basnas.go.id atau hubungin nomor telepon di 081151333613. Datang langsung sebenarnya bisa juga ya teman-teman ya. Oke, datang langsung ke Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Banjarmasin. Apa ini kegiatan berbaginya dok? Kalau berbagi, jadi kami dari organisasi profesi yaitu PDGI, Satuan Dokter Gigi Indonesia, cabang Banjarmasin, juga melaksanakan kegiatan bakti sosial minimal setahun sekali, di mana targetnya itu lebih kepada masyarakat umum. Masyarakat umum sini adalah anak-anak SD dan orang tuanya. Dan orang tuanya. Sebelum pandemi terjadi, kami rutin melaksanakannya. Jadi kita pindah ke sekolah dengan minimal siswanya itu 1.000 orang. Di mana kita melakukan perawatan seperti edukasi penyuluhannya, kemudian pembersihan karang gigi, kemudian penempel gigi sementara di sekolah. Kursinya dibawa atau pakai kursi sekolah? Kursi sekolah ya, mau tidak mau ya. Jadi makanya lebih kepada sementara semua. Nah, yang layannya adalah siswanya, guru-gurunya, bahkan orang tua muridnya kalau ada di situ. Nah, jadi kita beli semuanya sebenarnya. Sekolah level apa itu dok? Semua level. Oh, ada sampai SMA juga? Iya. SD juga. Jadi tergantung mana sekolah yang menerima kita untuk melakukan bakti sosial di situ. Kebanyakan sampai saat ini untuk pengerjaannya kita lakukan di SD. Karena dengan jumlah 1.000 orang ya SD ya yang paling memungkinkan untuk mencapai jumlah itu. Seperti itu. Dan SD juga masih gigi ini ya? Gigi susu, gigi solo gitu. Gigi susu tuh sampai umur berapa sih dok ya? 14 tahun. Hah? Iya. 14 ya? Iya, 14. Jadi fase pergantian gigi itu sampai 14 tahun. 14 sampai 21 itulah fase
pertumbuhan gigi permanen. Dok, kira-kira supaya gigi kita itu sehat, apa saja sih yang harus dikonsumsi gitu kan ya, untuk merawat gigi itu, atau menghindari konsumsi apa gitu kan? Karena kondisi pandemi merubah gaya hidup, merubah gaya belanja juga gitu kan. Kalau untuk makanan mungkin lebih kepada mengarah ke buah-buahan, sayur-sayuran. Kalaupun makanan manis ataupun yang minuman soda dikurangi. Kalaupun terpaksa, karena memang pandemi kan kita banyak ngemil ya, banyak ngemil, minum soda, makan yang manis. Ya mau tidak mau, untuk sikat giginya jangan sampai kelupaan. Minimal pagi setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Nah, sebelum tidur jangan bangun lagi tengah malam kemudian ngemil lagi ya. Sama aja bohong kalau begitu. Terus tidur lagi gitu ya. Justru sebelum tidur itu harus disikat gigi, karena pada saat tidur adalah saat dimana kita tidak melakukan pengunyahan dan bakteri yang tersimpan dari sisa makanan yang ada itu bisa berkembang biak dengan signifikan. Gitu. Saya kira tadi kayak lagu, bangun tidur terus mandi, tidak lupa gosok gigi gitu kan, berarti makan dulu baru gosok gigi. Boleh, sarapan dulu ya. Berarti itu juga yang diedukasikan kepada sekolah-sekolah. Iya, betul. Selalu seperti itu, karena anak-anak ini kan yang paling mudah kita berikan edukasi sebenarnya. Kira-kira setelah dokter atau dengan teman-teman itu selesai melakukan kegiatan-kegiatan itu, ada perasaan apa nih dok kira-kira yang bisa dibagi di sini dok ya? Kalau perasaan sih seneng ya, namanya membantu orang ya, insya Allah dalam hati itu kayak ada yang tenang gitu loh, karena merasa bermanfaat orang lain. Jadi itu yang kita dapatkan sebenarnya setelah membantu, ketenangan. Iya. Qadarullah, tadi saya sebelum bertemu dengan dokter gitu kan, saya buka Instagram, terus saya ada baca gitu kan, katanya setiap orang yang berbuat kebaikan insya Allah akan mendapat doa lah dari penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut yang ada di lubang kecil dalam tanah, ikan-ikan. Masya Allah, luar biasa. Yuk mari kita ngejar doa nih ya, seperti dokter nih, banyak perlu ditiru kayaknya. Oke dokter, ini mungkin pertanyaan terakhir dok. Kira-kira apa harapan dokter sebagai seorang profesional gitu kepada teman-teman profesional lain agar mereka memanfaatkan Badan Amil Zakat ini sebagai lembaga yang dipercaya gitu untuk zakat, infak dan sedekah, terutama di bulan penuh kemuliaan ini dok? Kalau saya bagi teman-teman ya, terutama profesional, mungkin bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, bukan cuma kepada orang yang datang ke kita, tapi mungkin juga bisa berbagi ke orang-orang yang kurang mampu, terutama pada bulan Ramadan ini kan waktunya kita mencari pahala sebanyak-banyaknya nih bagi yang muslim ya. Nah, bagi yang pengen untuk ikut kerjasama dengan Basnas juga bisa tuh menggunakan kliniknya, menghubungi Basnas Kalsel ya, jadi bisa membantu amil-amil yang mungkin belum bisa saya tangani untuk bisa ditangani di tempat-tempat dokter gigi yang lain. Ibarat gigi ngunyah, kalau cuma satu yang mengunyah agak kesusahan juga ya. Kalau bisa ada dokter Bayu yang lain ngajakin ngunyah ya dok ya. Karena sebenarnya potensi kita banyak sebenarnya. Dari Unlam sendiri kan setiap tahun melantik sekitar 100 dokter gigi. Jadi potensi dokter gigi untuk bermanfaat bagi umat sangat besar. Esensi pendidikan kan memang seperti itu. Iya betul. Melayani orang yang bayar mungkin biasa. Ini melayani orang yang Masya Allah. Masya Allah. Betul. Saya terima kasih sekali bisa dipertemukan dengan dokter hari ini di kesibukan dokter masih bisa menyempatkan untuk bisa berbagi di podcast ini. Baik teman-teman, seru sekali pertemuan kita di podcast kali ini, luar biasa ya. Dokter Bayu, di sini kita mendapatkan banyak sekali inspirasi dari aktivitas-aktivitas apakah kerja ataupun organisasi dan juga aktivitas-aktivitas berbagi beliau. Baik teman-teman, tidak terasa kita sebenarnya di saat ini jelang Ramadan, dan Ramadan akan kembali meninggalkan kita dan kita tidak tahu sejauh apa usia kita nanti. Jangan ragu untuk melakukan zakat infak sedekah di Basnas Kalimantan Selatan, karena suatu saat zakat infak sedekah itu akan kembali mendatangi kita, dan dialah yang mengadu kepada Tuhan, ya Tuhan, ini adalah orang yang kemarin menginfakkan, berzakat, berniagalah di jalan-Mu ya Tuhan gitu. Dan mudah-mudahan kita dokter dan semua para penonton di sini menjadi bagian dari orang-orang yang tadi didatangi zakatnya, infak, sedekah dan amal-amal kebaikan lain. Baik, terima kasih
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Amin ya rabbal alamin. Siapa tahu itu juga amal kebaikan ya kan, nge-share gitu ya. Terima kasih, saya Koryol Banjari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.